Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi seluruh mahasiswa program studi ilmu kesehatan masyarakat. Syukur alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa lagi untuk melakukan perkuliahan di sesi kelima. Jadi ini adalah merupakan kelanjutan dari sesi sebelumnya yang membahas mengenai strategi advokasi. Dan hari ini kita akan mempelajari mengenai presentasi efektif. Nah, dalam pembelajaran ini tentunya nanti para mahasiswa diharapkan bisa memahami bagaimana cara presentasi efektif yang baik, kemudian langkah-langkah dalam melakukan presentasi efektif, serta diharapkan sebenarnya teman-teman mampu melakukan presentasi efektif itu sendiri. Nah, kenapa kita harus mempelajari presentasi efektif ini? Karena kita sebagai promotor kesehatan, khususnya di bidang kesehatan masyarakat, karena kita berkecimpung di bidang promosi dan ilmu perilaku, jadi salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang promotor kesehatan adalah mampu melakukan komunikasi yang baik, kemudian mampu melakukan advokasi kepada pengambil kebijakan. Dan presentasi efektif ini sangat berperan penting dalam melakukan advokasi itu sendiri. Karena kalau kita tidak pandai melakukan presentasi, bagaimana kita memvisualisasikan data itu sendiri, kemudian kita menyampaikan data itu bahwa data itu merupakan hal yang urgent sehingga memang perlu dilakukan suatu intervensi sehingga nanti pemerintah bisa mendukung kebijakan atau kegiatan yang akan kita lakukan. Nah, kalau pertanyaan awal, apa sih yang paling penting dari sebuah presentasi? Nah, mungkin kadang-kadang orang berpikir bahwa yang pertama adalah presentasinya atau kontennya. Padahal sebenarnya yang paling penting adalah bagaimana Anda mendeliver pesan atau konten yang akan dipresentasikan itu, sehingga memang orang yang dituju itu bisa bisa memahami atau menangkap apa sih pesan yang akan disampaikan atau makna dari pesan itu sendiri. Nah, kalau dari beberapa data memang disebutkan bahwa yang paling penting adalah sebanyak 50-30% bagaimana Anda mempresentasikan itu. Kemudian siapa yang presentasinya itu sebesar 40% dan kontennya ini adalah 7% dari isi presentasi. Ini memang sangat penting juga. Ya tujuannya tadi sebenarnya untuk kalau kontennya itu untuk membuat orang yang mendengar atau melihat presentasi Anda itu tidak jenuh atau hal-hal lainnya yang bisa membuat mereka tidak bisa memahami dengan baik isi konten itu sendiri. Nah, dari hasil survei menurut Forbes tahun 2014 ini bahwa skill presentasi sangat penting bagi kesuksesan karir, itu 70%. Nah, ini juga sangat berkaitan dengan bagaimana Anda melakukan advokasi. Seperti yang saya sampaikan tadi, misalnya dalam suatu permasalahan menurut kita itu sangat urgent, tetapi beberapa masyarakat itu melihat itu belum sesuatu yang urgent. Bagaimana kita mencoba mendeliver atau menyampaikan pesan itu supaya memang mereka menganggap bahwa itu adalah sesuatu yang harus segera diselesaikan. Nah, itu kaitannya dengan advokasi. Makanya memang kita perlu teknik presentasi yang baik. Itu baik dari bagaimana cara kita berkomunikasi atau kita memvisualisasikan hasil atau data atau permasalahan yang kita peroleh. Nah, ini ada istilah bahwa presentasi bukan PowerPoint-nya, tapi kamulah presentasi itu ya. Itulah yang seperti disampaikan tadi, karena kita adalah orang yang diperhatikan
kalau kita menyampaikannya dengan baik, kemudian menggunakan bahasa yang baik, kemudian kita juga berpakaian dengan yang baik, yang memang membuat masyarakat atau orang yang melihat itu tergugah ketika kita menyampaikan. Nah, itulah poin pentingnya. Makanya kita memang perlu mengetahui bagaimana cara presentasi yang efektif. Nah, ketika kita mau melakukan suatu presentasi efektif, yang pertama adalah memang kita harus menentukan topik dan tujuan presentasi itu sendiri. Nah, kadangkala kita terpengaruh ketika kita membawa suatu topik permasalahan yang umum. Padahal ketika kita mau melakukan suatu advokasi, yang diusahakan itu adalah kita mengambil satu permasalahan inti saja. Kemudian nanti kita menyampaikan tujuannya. Oh, seperti ini, bahwa memang kalau tidak diselesaikan dengan baik, nanti permasalahannya akan seperti ini. Kemudian nanti kita juga tentu memberikan solusi dari kira-kira apa yang harus dilakukan terkait permasalahan itu sendiri. Nah, ini fokus pada apa yang perlu Anda tahu, bukan yang Anda ketahui saja. Makanya tadi memang kita harus memperdalam permasalahan yang akan kita sampaikan itu sendiri, atau materi yang akan kita sampaikan itu sendiri. Seperti yang saya sampaikan sekarang, jadi saya memang harus fokus pada presentasi efektif. Jangan saya keluar di konteks yang lain, jadi nanti akan menyebar. Tapi usahakan fokus pada apa yang akan kita sampaikan. Nah, ini ada juga mengatakan jangan pernah masukkan isi materi dengan detail dalam presentasi Anda. Nah, karena PowerPoint itu adalah the power of PowerPoint, bukan the power of narasi. Nah, ini kadang-kadang ketika kita mau melakukan presentasi, di slide-nya kita itu penuh dengan narasi atau penjelasan dari poin yang akan kita sampaikan, sehingga memang kelihatan bahwa ketika kita mau melakukan presentasi itu ya seperti itu, cepat, orang bisa cepat jenuh karena orangnya melihat itu terlalu banyak, padat, dan tidak istilahnya tidak akurat lah, bukan tidak akurat sih, maksudnya dalam artian ya terlalu banyak lah, terlalu padat, sehingga memang usahakan pada saat melakukan membuat presentasi itu per poin-poin saja, misalnya 3 poin. Nanti itu kita kembangkan sendiri dari poin-poin itu sendiri. Nah, itu kemudian identifikasi beberapa poin penting saja dalam presentasi. Yang tadi saya sampaikan memang harus per poin aja, nggak usah terlalu banyak narasinya. Nah, kemudian ketika teman-teman melakukan presentasi itu, usahakanlah memang menggunakan contoh yang mendukung terkait poin Anda. Karena biasanya ketika kita bercerita kaitannya dengan kehidupan nyata, maka itu akan sedikit membuat orang yang mendengarkan kita itu lebih tertarik atau lebih antusias mendengar itu, karena ini kaitannya dengan kehidupan nyata. Dan usahakan dari contoh-contoh itu kita langsung menggunakan feedback, kita minta feedback dari mereka, sehingga memang dalam proses dalam proses presentasi itu bisa berjalan dengan baik. Nah, kemudian fondasi yang kedua adalah mengenal audiens. Nah, ini ketika kita mau melakukan advokasi ya tentu kita harus tahu sih siapa yang akan kita sampaikan informasi itu. Misalnya ketua DPR apa gitu. Ya mungkin agak sedikit kepo, tapi nggak jadi masalah sebenarnya. Kita mencari tahu sebenarnya Bapak Si itu sukanya apa sih sebenarnya. Gimana sih kalau misalnya ketika kita presentasi, apakah dia butuh waktu yang lama atau gimana, atau hal-hal yang lainnya yang kaitannya dengan audiens itu sendiri, sehingga nanti pada saat kita melakukan presentasi itu kita bisa mengetahui sebenarnya apa sih yang diinginkan dari audiens itu sendiri. Kemudian memang audiens harus terpikat dan bukan tersiksa. Nah, ini kadang-kala
ketika kita melakukan presentasi, orang yang mendengarkan itu kayaknya, aduh malas banget, ini kelamaan banget, terus PPT-nya terlalu banyak, kemudian nggak ada visualisasi gambarnya, semua narasi, sehingga memang orang yang mendengarkan itu serasa, aduh ya Allah capek banget ya, terlalu lama gini, terlalu jenuh dah. Itu sehingga memang mereka tersiksa. Nah, bahkan oleh karena itu memang kita harus membuat masyarakat orang yang mendengarkan itu lebih terpikat. Nah, seperti itu. Kemudian ketika kita menyampaikan juga presentasi kita, ya tentu kita harus dengan penuh semangat, energi, karena kalau sudah semangat, maka aura positif yang kita punya itu bisa tertular kepada kepada yang mendengarkan atau audiens kita. Kadang-kadang kalau kita lihat saja pada saat awal orang melakukan presentasi dengan tidak semangat, letih, lesu, nah itu kita juga otomatis langsung ikut letih, jadi malas, bawaannya malas. Ketika dari awal sudah Anda menyampaikan sesuatu yang tidak semangat, maka nanti akan berujung juga pada penyampaian pesan yang akan diterima, sehingga nanti masyarakat atau orang yang mendengarkan atau audiensnya itu tidak mendapat apa pesan dari yang kamu ingin sampaikan. Nah, makanya memang kita harus selalu semangat dan passionate. Kemudian tangkap minat audiens segera setelah Anda mulai dan akhiri presentasi dengan pesan yang tidak akan pernah lupakan. Nah, ini biasanya kalau kadang-kadang ada, kalau motivator yang terbaik itu, motivator itu usahakan biasanya di akhir itu ada pesan, misalnya pesan-pesan nasihat atau pesan-pesan singkat yang membuat masyarakat itu, oh ternyata seperti itu, oh ini ya motonya si dia gitu. Atau biasanya pertama di awal pembukaan. Kalau teman-teman sering lihat public speaking yang dilakukan oleh motivator, pasti di awal atau di akhir ada pesan yang selalu membuat masyarakat itu bisa mengingat terus pesan itu. Nah, itu biasanya. Kemudian pondasi ketiga adalah buat rencana atau materi presentasi. Nah, dalam membuat perencanaan tadi nanti kita usahakan tadi berapa, kalau kita diberikan 10 menit waktu untuk berbicara, maka kita gunakan sebaik mungkin itu. Kita menggunakan misalnya berapa slide saja dalam PPT-nya kita, kemudian hal-hal apa saja yang akan kita masukkan, yang penting yang perlu kita rencanakan. Bahkan juga kita bisa rencanakan di mana tempat yang akan bagus ketika kita mau bertemu, atau misalnya mereka sudah menyediakan tempat. Nah, kita usahakan bagaimana kita merencanakan dari segi performance-nya kita juga. Kemudian ini sebenarnya perencanaan di luar dari materi presentasi. Tapi yang paling intinya adalah ketika materi presentasi itu adalah upayakan poin-poin penting apa saja yang akan kita berikan kepada mereka, kemudian jumlah slide-nya berapa banyak, kemudian perlu nggak misalnya kita menggunakan media kontennya dalam bentuk gambar atau video yang durasinya yang nggak terlalu banyak. Nah, itu mungkin kaitannya dengan materi presentasi. Nah, kemudian dalam materi presentasi itu memang kita perlu ciptakan ide-idenya tadi, apakah misalnya kita visualisasikan data tersebut dalam bentuk gambar, atau poster, atau infografis. Biasanya kalau infografis itu sangat bagus karena dia dalam satu topik masalah bisa banyak informasi di situ. Jadi ini sebenarnya tergantung dari si pembawa atau yang akan menyampaikan informasi itu sendiri. Kemudian juga dalam penyampaian materi juga ini kaitannya dengan partnership. Misalnya, apakah misalnya kita perlu dengan kerjasama dengan media atau apa, nah kaitannya dengan partnership.
Kemudian struktur atau rapikan presentasi ini sangat penting juga. Ini kaitannya dengan estetika dari presentasi yang akan kita lakukan. Tadi cari idenya tadi yang saya bisa sampaikan bisa pakai sketsa gambar, tadi infografis, atau misalnya video dan beberapa hal lainnya. Nah ini contoh-contohnya misalnya sketsa-sketsanya untuk mencari ide. Kemudian ada yang perlu diperhatikan dalam hal presentasi, melakukan presentasi. Yang pertama volume dan suara. Ini sangat penting adalah ketika misalnya kalau suara kita pelan, nah usahakan ya kita menggunakan alat bantu apa mikrofon atau yang bisa membuat ketika kita presentasi itu bisa terdengar sama orang lain. Kemudian kontak mata juga ini sangat penting ketika kita mau lakukan presentasi. Nah biasanya ini ada beberapa tips atau metode dari beberapa orang sih. Ketika misalnya mau melakukan kontak mata, ketika ada orang yang memperhatikan kita dengan baik, usahakan kita mencoba menatap mata si informan itu sehingga memang tadi oh ternyata dia memperhatikan kita gitu. Kemudian ekspresi muka juga ini sangat penting. Ketika kita bermain dengan muka bahagia, muka senyum, dan beberapa hal lainnya itu kaitannya nanti dengan konten materi itu sendiri. Nah, kita usahakan menyimbangi itu. Kemudian ada gerakan badan juga, kemudian penampilan fisik. Nah, gerakan badan juga ini kadang-kadang ada yang membuat kita salah. Ketika misalnya ada orang yang biasanya memasukkan tangannya ke dalam kantong. Nah, sebenarnya itu nggak terlalu baik, nggak terlalu bagus, atau tangannya ke belakang. Seolah-olah dia tertutup. Usahakan tangan tetap di depan itu dengan cara melakukan gerakan atau misalnya tangannya di depan saja. Kemudian yang paling penting juga adalah percaya diri. Nah ini confidence ini sangat penting ketika kita melakukan presentasi. Kalau kita nggak percaya diri dengan apa yang kita sampaikan, maka nanti akan grogi berlebihan. Fondasi kelima adalah praktek. Nah, karena ketika kita mau melakukan presentasi, usahakan dulu kita lakukan latihan di awal. Tadi seperti misalnya 10 menit, nah kita usahakan memang 10 menit itu benar-benar tercover dengan baik, makanya kita perlu latihan. Nah, biasanya saya juga ketika sebelum melakukan presentasi, pasti latihannya banyak sekali, apalagi kalau misalnya presentasinya di tingkat internasional itu butuh waktu yang lama untuk praktek atau latihan karena kita harus menyesuaikan dengan bahasanya mereka. Tapi kalau misalnya bahasa Indonesia mungkin kita bisa melakukan dengan baik. Nah, tapi tidak juga sih sebenarnya, tergantung dari kita. Yang penting tadi praktek. Ini adalah cara mengembangkan materi presentasi yang baik. Ini kaitannya tadi usahakan tadi materinya jangan sampai membosankan atau menjenuhkan, bahkan membuat masyarakat atau orang yang mendengarkan itu mengantuk. Tadi ini adalah dalam membuat presentasi usahakan tadi grid kontennya bagus, kemudian desainnya dan etching. Nah, ini lebih jelas, simple, terstruktur, dan konsisten. Nah, ini ada beberapa, kalau contohnya yang eye-catching, yang sederhana, kontrak, dan visual. Nah, visual tadi ini dia lebih memfokuskan pada objeknya. Kontrak dan warna ini nanti mungkin untuk desainnya ini bisa nanti kita lanjutkan di pembelajaran pengembangan media. Nah, di situ kan nanti ada kaitannya dengan berapa banyak sih seharusnya jumlah atau font yang dilakukan ketika kita membuat poster, itu fontnya berapa maksimalnya, kemudian warnanya gimana, kemudian peletakannya gimana, itu nanti bisa dikembangkan. Kemudian sederhana, kemudian
Yang paling penting juga adalah bahasanya, slide-nya, gambarnya. Nah, ini bahasa juga kita sesuaikan dengan audiens kita ketika misalnya kita sampaikan itu di masyarakat yang awam, usahakan bahasanya itu lebih sederhana dan mudah dipahami mereka. Nah, ketika misalnya yang di akademisi, ya tadi bahasanya memang sesuai dengan di akademisi. Tadi ini kontraks, kaitannya dengan kontraksnya itu. Nah, ini coba kita lihat antara dua perbedaan, yang polos dengan yang sudah diberi warna. Pasti akan lebih bagus warnanya ketika sudah diberikan warna seperti ini. Nah, kontrasnya itu misalnya background-nya warna hitam, terus tulisannya warna putih. Kalau enggak kontras itu ketika misalnya tulisannya background-nya warna hitam, terus tulisannya warna merah, jadi agak kelihatan nggak terlalu jelas. Nah, ini juga tadi fokus, terus ada hierarki, ada perhatian. Nah, ada cara membuat website. Nah, kalau kita lihat, ini kan ada dua. Nah, ini kan nggak terlalu kontras ini. Nggak kontras karena warnanya terlalu mencolok dan tidak kontras antara background dan tulisannya. Nah, beda dengan ini kan, lebih kontras. Nah, berdua berbeda. Kemudian visual ini kaitannya nanti dikaitkan dengan tadi gambarnya. Ini bisanya juga kalau misalnya mau di zoom in atau ini kaitannya dengan fotografi sebenarnya. Nah, itu. Ini ada beberapa kesalahan dalam presentasi. Yang pertama adalah pembukaan. Nah, pembukaan kadang-kadang pembukaannya kita itu kalau sudah salah pasti akan terganggu ke selanjutnya. Nah, biasanya seperti itu. Kemudian pasif, usahakan tadi manfaatkan tubuh kita untuk mendapatkan presentasi. Tadi jangan sampai tangannya di dalam dalam itunya, dalam kantongnya atau di belakang. Nah, ini gunakan juga ini. Nah, kemudian isi presentasinya berputar-putar. Nah, kalau di PPT itu kan ada animation-nya. Usahakan jangan yang menggunakan animasi yang berlebihan, misalnya dia berputar-putar, kemudian dia menghilang, tiba-tiba, kemudian ditambah lagi misalnya ada suara-suara tepuk tangan. Nah, itu usahakan hindari hal-hal yang seperti itu. Ini juga jangan juga terlalu banyak ceritanya, kemudian slide-nya jangan sampai membosankan. Nah, itu kalimatnya mungkin lebih sederhana. Ini ada beberapa langkah ketika membuka komunikasi atau presentasi. Yang tadi adalah memang kita harus sapa pendengar, kenalkan diri, kemudian sebutkan tujuan, manfaat presentasi, dan tutup dengan impresi yang menarik. Nah, kalau sapa itu mungkin sudah biasa, perkenalkan diri, juga jangan terlalu panjang, sederhana saja. Kemudian tujuannya tadi, kemudian manfaat dari presentasi, dan tutup dengan impresi yang menarik. Ini biasanya dengan quotes atau kata-kata yang bisa menggugah dari pendengar. Kemudian tadi menggunakan gestur, bahasa tubuhnya, tentu mengusaha materi juga ini sangat penting. Nah, ini tadi aspek dalam presentasi, sasarannya siapa, kemudian nanti kita kemudian cara penyajiannya ini nanti bisa pakai improvisasi sedikit. Jangan terlalu menghafal, karena kalau menghafal nanti biasanya akan hilang. Usahakan saja juga dihafal saja poin-poinnya, nanti kita kembangkan sendiri. Kemudian jangan terlalu banyak membaca. Biasanya kan kalau ada yang presentasi itu baca semua tanpa melihat audiensnya, itu yang membuat masyarakat lebih boring. Ini ada cara melatih intonasi. Nah, ini ada perbedaan. Nah, ketika misalnya kita baca ini enggak ada titik komanya, jadi otomatis pasti intonasinya berbeda. Contohnya misalnya,
Coba kita bayangkan negara kita yang indah dan damai ini relakan kita apabila ada negara lain yang akan menginjak kedaulatannya. Bedakan dengan, coba kita bayangkan, negara kita yang indah dan damai ini, relakah kita apabila ada negara lain yang akan menginjak-injak kedaulatannya. Itu ada jeda waktu beberapa, itu kaitannya dengan donasi. Nanti ketika belajar sendiri pasti akan lebih mudah. Mungkin itu saja presentasi hari ini. Semoga yang disampaikan itu bisa diterima dengan baik. Jika ada pertanyaan mungkin nanti bisa langsung ditanyakan. Saya akhiri untuk presentasi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.